Inilah Brother of the Year. Sebuah kisah film dua orang bersaudara. Film diawali di sebuah bar tempat bergoyang dan mabok. Diperlihatkan berbagai minuman keras dengan label-labelnya. Minum bos. Ada banteng. Ada gajah perkasa. Lalu orang bule bergoyang asik. Emak-emak bersama pasangannya asik semua bergoyang. Hihah. Tarik sudah. Goyang mang. Sampai pagi. Bulenya goyang semangat banget loh. Dibayar sih hehe. Secara main film. Dituang juga minuman gajah perkasa bos. Si emak-emaknya juga ginuk-ginuk. Goyangnya jangan kasih kendor. Semangat pula mereka. Dan diperlihatkan juga Cut atau Miss V mengajak ke bar bersama bosnya. Sebut saja Pak Gundul. Bersulang mereka dengan bos. Nanti akan dijelaskan kenapa Cut dipanggil Miss V panggil Sa. Minuman lain juga tersedia kerbau liar. Wow, mereka pun siap meminumnya sikat. Bersulanglah mereka bersama. Pesta. Dan bos pun semangat sekali. Larririba. Sambil goyang dulu dan dilanjut minuman serangan harimau. Kampai bersulang. Bos makin semangat jogetnya. Gaya robot. Jingkrak-jingkrak. Huhah. Goyang sesuka mereka. Lanjut minumnya. Goyang terus bos. Ya itulah musik tradisional Thailand. Lalu ambil juga minuman penakluk wanita. Kat melihat seorang wanita. Dilihatnya juga Kat oleh wanita itu. Ya saling lihat mereka berdua. Sambil goyang santai. Sedkit memancing. Menggoda si Kat. Wanita itu goyangin badannya. Pantatnya. Lenggoknya. Wih, si Kat langsung pandang. Gak kasih kendor. Si cewek juga melirik. Pandang balik. Saling pandang. Ya sudah. Tinggal tunggu waktu. Cari tempat setelah ini hehehe. Maka sampailah minuman penutup yang komplit. Skin sudah sampai di rumah Kat setelah hasil di bar tadi. Ditanya tinggal dengan ibu atau istri. Si Kat jawab dengan ibu. Kuliah di Jepang. Itu foto ibunya ketika masih muda hahaha. Belajar ke luar negeri. Datang seorang wanita ke rumah Kat yang tadi dibilang ibunya. Lalu Yah langsung gaspol. Icik Iwir mulai peluk Kat si wanita. Dan kemudian, Yah si wanita yang dikira ibu masuk dan menyalakan lampunya. Wow, ketahuan haoho hai heh mereka. Baru juga mau mulai. Dipikirnya Kat si wanita balik hari Minggu. Yah wanita ini dikenalkan bahwa dia adalah adik Kat bernama Jen. Dibilangnya Jen bahwa sudah lewat Sabtu tengah malam dan dini hari sudah masuk hari Minggu. Dan ditanya Jen juga apa Kat mengenal nama wanita itu. Kat ternyata tidak tahu. Dan dibilanglah sama Jen ke wanita itu bahwa Kat hanya mau MU. Bahkan namamu saja Kat tidak tahu. Hehehe. Lalu diantar pulang ke depan luar rumah wanita itu. Kemudian ditegur si Kat oleh Jen gak boleh bawa wanita ke rumah. Kemudian dikunci pintu sehingga Kat gak bisa masuk rumah. Ternyata pacar Kat adalah temannya Jen. Disuruh tidur di luarlah si Kat oleh Jen. Dan dipanggillah si Kat dengan sebutan Miss V. Kat masuk mobil. Lalu tidur di mobil. Termenung sejenak dia. Dijelaskan. Teringat saat Jen dilahirkan. Sebenarnya ingin adik cowok tapi ternyata cewek. Kat merasa tidak diperhatikan lagi dan semua memanjakan Jen. Bahkan dalam prestasi, Jen lebih unggul segalanya. Prestasinya bukan kaleng-kaleng dan pialanya sampai gak muat di lemari. Berbeda dengan Kat yang pecundang dan bahkan nilainya selalu jelek di sekolah. Kemudian, saat Kat mengajak bermain bisbol di sekolah itulah titik terendahnya menyesal dia. Saat Jen memukul, tongkat bisbolnya terbang kena dagu Kat dan berdarah si Kat hingga pingsan. Dan darah itu ditutup sama pembalut wanita oleh si Jen. Dan itulah kenapa si Kat dipanggil Miss V sama Jen dan teman-temannya. Lalu Kat dilarikan ke rumah sakit. Kat bangun sudah di rumah sakit dan sudah mendapat julukan baru yaitu Miss V. Diberikan oleh adiknya sendiri. Kita sebut saja Kat kalau Miss V bacanya susah hehehe. Lalu setelah besar mereka hidup berdua dan sekolah di Bangkok.
Dicicillah rumah itu berdua. Di rumah di mana Kat makan mie tapi gak ditaruh mangkuk. Nah malas mencucinya tapi ya logis juga sih hehehe. Dicemoohlah Kat oleh si Jen. Ini si adik gak tahu jadi adik juga malah panggilnya seenaknya saja sama kakaknya. Tapi ya maklum juga sih mungkin adatnya berbeda dengan adat ketimuran. Atau keturunan orang bule itu juga ya hehehe. Jen sangat rewel dalam segala sesuatu. Ya contohnya di toilet. Kat yang seenaknya kencing pun gak bisa seenaknya. Semua diatur oleh Jen bahkan untuk semuanya. Kemudian Kat bisa merasa terbebas. Ketika si Jen mendapat beasiswa ke luar negeri di Jepang. Jen pun berpamitan pergi berangkat ke Jepang. Kat tersenyum bahagia. Loncat-loncat seenaknya tanpa ada yang melarang. 4 tahun total sendirian. Lalu ketika mau kentuha ohohai heh atau apalah enaknya. Kemudian ya. Jen datang waktu 4 tahun sudah usai dan Jen kembali ke rumah. Lalu Skin dilanjut keesokan paginya setelah Jen bangun. Berantakan semua rumah. Dilihatnya Kat yang tidur di mobil. Masih molor. Saat mau buka kulkas dilihatnya tempat cucian piring yang tertutup. Tapi ya sudah tahu sendiri isinya. Jen ambil panci dan ditutupin ke kepala dan wajahnya panci itu. Lalu berteriak dia dalam panci itu hahaha. Emang konyol sih. Lalu gantian diceritakan masa lalunya dari sisi si Jen. Jen berharap punya kakak seperti lagu Best Big Brother atau bagaimana itu lagunya saya tidak tahu. Yang jelas mereka bisa bersama-sama akrab dan adik disayang kakaknya. Bisa mainan anak laki-laki. Main bisbol dengan kakak. Tapi ternyata sebaliknya malah saat bisbol ketika Kat kena bola langsung dilempar bola ke Jen. Hingga akhirnya Jen menangis. Yah konyol keduanya sih. Rebutan komik Kat yang digambari Jen. Lalu Jen dipukul nangis deh dia. Ditutup mulutnya sama Kat. Di kelas pun Kat tidak lulus dan disuruh guru belajar sama Jen. Tapi Jen kalau ada Kat di kelas, dia memilih bolos. Ketika harus pindah serumah juga. Dijelaskan ibu mereka membayar uang mukanya dan yang harus membayar cicilan mereka berdua. Di rumah baru si Kat pacarana di rumah. Jen bersih-bersih merawat Kat. Kat bisa jadi kakak saat ada yang mendekati atau suka Jen. Kakak yang protektif. Dan apa yang terjadi si cowok itu ditanya-tanya dan akhirnya takut mendekati Jen. Itu diperlihatkan kisahnya versi masa lalu Jen. Dan ditaruhlah panci untuk teriak itu. Skin dilanjut ke Jen yang lagi mandi. Wah icik iwir hehehe. Saat memencet sampo tiba-tiba Jen berteriak. Ya gimana gak teriak ada burung hantu dan yang dipencet adalah burung hantu Kat. Titipan kliennya katanya sih. Disuruh rawat. Dijelaskanlah oleh Kat burung hantu itu. Kemudian dilanjut saat mereka sarapan. Karena malas Kat mau ambil punya Jen tapi gak boleh hehe. Dan apa yang terjadi Kat makan roti. Kemudian selainnya dimasukkan di dalam mulut. Kata Jen sih jorok. Iu. Gak tahu kalian gimana? Hahaha. Ditanya Jen kenapa rapi. Ternyata wawancara kerja. Katanya lulusan luar negeri gak cukup. Tapi harus punya gaya. Dijawablah oleh Jen. Yah. Oke. Skin dilanjutkan Jen akan wawancara kerja. Jen datang ke kantor tempat wawancara. Jen ditanya-tanya kerjaan. Sempat diragukan. Ternyata asisten bos tertarik sama si Jen. Muda. Cantik. Suk wajahnya setengah bule. Dan Moji namanya dia tidak tahu kalau si Jen tahu bahasa mereka. UPS. Yah Pak Gundul itu adalah si bos perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Kat yang di awal diajak mabok di bar sama teman-temannya. Lalu diwawancara si Jen. Ditanya juga si Moji oleh Jen. Apa masih single? Dan ternyata Jen juga.
Tapi kenapa wanita cantik masih single? Jawabnya ya emang kenyataan menyakitkan. Moji minta maaf tapi Jen juga bilang gak apa-apa. Dibilang sama Pak Gundul kalau mereka cocok. Dan diterimalah si Jen kerja. Diajak Jen main bisbol untuk penyambutan karyawan baru. Saat Jen masuk lapangan, Moji terpesonalah. Menawan sih kata Moji. Moji juga gak mau kalah, dia juga akan mengeluarkan kemampuan terbaik supaya terpikat olehnya. Supaya bisa jadi gebetannya. Moji lempar. Jen pukul bola. Dan strike. Kemudian sampai 2 kali strike. Lalu lemparan ketiga. Jen menggoda Moji saat melemar dan hilanglah konsentrasinya. Lalu bola dipukul. Home run deh. Pam. Bola melayang jauh keluar lapangan. Sorak-sorai dari timnya. Tepuk tangan dari tim lain juga. Lalu saat menginjak di poin akhir karena Jen pakai sespan terbelah kelihatan deh pahanya. Mulus guys icik iwir. Moji malu-malu mau. Jen malu. Lalu bercerita mereka kenapa Jen bisa jago main bisbol juga. Moji cerita ayahnya orang Thailand. Sampai pembicaraan yel-yel masa kecil. Terbuka lagi belahan roknya. Yo emang seneng si Moji rejeki bos. Menang banyak si Moji. Skin dilanjut ke rumah. Katanya kenapa Jen pakaian rapi lagi. Ternyata sudah kerja sebulan Kat gak perhatikan juga. Pacar Kat telepon. Temennya Jen bernama Muai. Dijelaskan Kat jangan percaya Jen karena Jen benci Kat. Lalu ada pegawai magang capar ke Kat. Pegawai itu menggoda dan minta tolong Kat. Lalu menatap Kat dengan seksama. Wu. Langsung mendekat si gadis itu. Ya dikenalkan namanya Der atau sayang nama gadis itu tanpa tambahan lain. Disuruhnya oleh Kat menjauh dari Kat. Disuruh berdiri injak di kertas gak boleh pindah. Dan mepet lagi si Der ini sama Kat. Dibilang gak boleh pindah. Ternyata. Wu. Yah kakinya masih di kertas sih. Hem dan pakaiannya pun kehabisan kain roknya. Icik iwir emang si anak magang ini. Cadeko mungkin istilah di suatu tempat. Lalu Kat pergi karena gak bisa perbaiki mesinnya. Skin dilanjut Kat datang dengan timnya. Dijelaskan ke Emoji idenya bisa tepat sasaran. Kemudian Jen datang. Yah. Ternyata Jen manajer baru di perusahaan yang bekerja sama dengan Kat. Bengong dah si Kat. Dijelaskan bahwa Jen adalah asisten Moji. Si Kat ucap salah brand perusahaan. Der senyum hehe. Lalu dijelaskan si Jen kalau Kat dipanggil Miss V di rumah. Mereka tinggal berdua. Bahkan pernah berbagi tempat tidur. Ya dijelaskan Jen ternyata mereka saudara. Kat melihat Jen sinis. Ya diperjelas oleh Jen siapa Kat. Tentu Kat malu banget. Ya ini juga adik gak bisa jadi adik. Sih tawah namanya juga film. Lalu dilanjutkan di toko bunga Muai sama Jen. Moji ingin mengenalkan dirinya ke Kat. Secara resmi kalau mereka pacaran. Tapi dilarang Jen dan mengenalkan bukan sebagai pacar adiknya. Gak boleh kasih tahu hubungan mereka. Moji sempat tanya apa gak yakin sama dia. Dijawab Jen juga gak mau libatkan Kat. Biar dia tahu sendiri. Kata si Moji cinta gak harus dirahasiakan apalagi cinta. Diberilah bunga kepada Jen oleh Moji buah semanggi dan lavender. Kat melihat di seberang jalan dari kejauhan adinya bersama seorang laki-laki. Lalu Jen mencium Moji di depan toko itu. Ketahuan Kat mau mendatangi. Dan Jen tahu langsung lari dengan Moji. Kat mau mengejar tapi banyak kendaraan sulit nyebrang. Sesampainya di rumah Jen langsung menanyakan hubungannya dengan Muai dan apakah sudah berbicara dengan Muai. Lalu, Kat lapor ke ibunya. Teleponlah dia kalau Jen melakukan hal yang tidak baik. Bahwa Jen punya pacar. Dibilangnya ke ibunya kalau pacarnya Jen dari Jepang. Dijawab balik ibunya kalau dia go internasional sama seperti ibunya.
Malah ibunya menasehati Kat jangan seenaknya bawa wanita ke rumah. Dipukul dari belakang Kat oleh Jen. Ternyata dilapor oleh ibunya ke Jen juga. Dilempar bantal balik oleh si Kat. Ya seperti itulah mereka selalu bertengkar. Skin dilanjutkan Kat presentasi produk kliennya. Diprotes karena banyak warna hijau. Hijau warna saingannya. Merek itu penting bagi pemimpin perusahaan. Masih menyangkal. Kemudian teman tim Kat bilang akan perbaiki. Dibilangnya mereka harimau. Mana ada harimau isi tenaga hehehe. Ketemu di luar sama Jen. Kat dicuekin. Dan Jen hanya berbicara dengan Gan yaitu teman Kat. Kemudian ke toilet Kat curhat dengan Gan kalau sudah 3 kali ganti story. Halamannya harusnya hijau. Diberitahu Gan kalau mereka bosnya. Ya tenang saja manut wai atuh. Tapi nyeletuk Kat bilang ke Gan. Kalau mereka tetap bodoh, Kat akan menjual ide ke pesaing mereka. Dan kemudian, yah, muncul si Moji. Kat diminta mengundurkan diri dari tim. Jika pimpinan tahu mereka tidak akan senang. Dirayulah si Moji tapi tidak mau. Kalau tidak maka perusahaannya disingkirkan dari kerjasama dengan mereka. Tapi Moji diancam akan membuat putus hubungannya dengan Jen jika memberitahukan atau memecatnya dari tim. Sama-sama jaga rahasia kemudian Kat pergi. Tapi kemudian, Moji merasa ada yang menetes dari atas dan Moji lihat ke atas. Yah mak jegelek nyoh. Ketahuan juga si Moji sama bosnya. Telenyem. Diberitahukan bahwa Moji lebih buruk dari Kat. Tidak hukum Kat karena dia kakak dari pacarnya. Dalam 2 bulan Moji harus kembali ke Jepang. Belajar mulai dari awal lagi. Belajar etika dan budaya perusahaan. Moji turun pangkat dari awal lagi sales mungkin ya. Skin dilanjut Moji bertemu Jen. Diceritakan kejadian yang menimpanya karena Kat. Dan diberitahu Kat sudah tahu hubungannya dengan Jen. Lalu Jen diajak main bisbol Moji. Di sana kalau Jen menang minta ditraktir. Tapi kalau Moji bilang maukah menikah dengannya. Tapi Jen terdiam. Lalu Moji pun sadar kalau Jen menolaknya. Dan kalau Jen menang Moji tidak akan mengganggu Jen lagi. Dan dikatakan, cinta adalah cinta. Sambil Moji di bawah diberikan sarung tangan bisbol kepada Jen. Dan Jen memakainya. Saat memakai dengan seksama. Kemudian, yah, ada sebuah cincin sudah masuk di jari manis Jen. Dikatakan oleh Moji bahwa seperti itulah Moji akan melamar Jen. Tapi, itulah kata dari Jen. Lalu cincinnya diberikan kembali ke Moji. Dan bilang maaf Moji. Moji hatinya terbakar hancur. Dilanjut keesokan paginya Jen mengirim surat ke perusahaan tempat Kat kerja. Dan diumumkan juga ada perubahan struktur perusahaan dan pegawainya. Kat dipecat dari perusahaan Jen. Ternyata satu perusahaan mereka cuma beda bidang dan ternyata Jen adalah manajernya di perusahaan Kat bekerja. Kat bagian iklan. Berita tersebar di grup perusahaan. Speaklah mereka. Ternyata sudah pada mencela. Yah Kat masih di grup belum keluar dari grup. Tarararam. Skin dilanjut Der diajak Kat ke klub. Der mau ikut. Yups musik rakyat Thailand. Goyanglah hahaha. Katanya menyenangkan. Der berjoget asik. Wuh. Asik. Wuh. Tak dung. Gentak tung Der. Iha. Ser. Asik-asik. Dan menyenangkan baginya. Di bar itu Der kembali duduk. Lalu dipanggil Kat dengan Miss V oleh Der. Tapi Miss V menolak dipanggil itu karena membencinya. Karena itu juga mungkin salah satunya Kat benci Jen. Der bilang, Jen cantik tapi lidahnya tajam hahaha. Dilihat Der kalau Kat dan adiknya saling benci. Kat jawab tidak benci adiknya. Tapi Kat benci diri sendiri kalau bersama Jen. Disampaikan juga kalau Der gak punya saudara kandung. Kata Kat beruntung.
Emang ini orang sama-sama aneh. Dilanjutkan sampai Kat mabok. Lalu Der mengantar ke rumah Kat. Ditemui Jen di sana. Dilihat oleh Jen, Kat sudah terkapar di dekat rak sepatu. Kat sudah teler-holer ngeleler. Lalu diangkat Kat berdua dengan Der untuk dibawa masuk ke rumah. Lalu ditaruh di kursi. Jen bilang harusnya ditinggal di bar. Tapi kata Der, justru petugas bar mohon kepada Der untuk membawanya pulang. Lalu Kat muntah. Biar ke kursi sudah Angel West. Der tanya apa akan dibiarkan seperti itu. Kata Jen nanti juga akan dibersihkan paginya. Tapi karena tidak tega mereka berdua akhirnya membersihkan Kat. Ditanyakan oleh Der apa Jen marah sama Kat. Dia marah dengan kerjaan dan curhat. Der bingung dengan mereka berdua. Dan tidak tahu kalau kakak beradik berkelahi. Dan ditanya Der oleh Jen. Kamu anak tunggal ya? Dijawab sama juga dengan Kat jawaban Jen. Kalau Der beruntung. Emang aneh perspektif ini orang. Gak bahagia sama keadaannya hehehehe. Dan ditanyakan oleh Der kenapa memanggil dengan sebutan Miss Faye. Berceritalah mereka sambil membersihkan Kat. Ngobrol panjang. Paginya Kat sudah terbungkus selimut dan koran. Jen meninggalkan memo di kaca kamar mandi dan minta dijemput ke klinik lasik. Dia operasi mata lasik. Tapi Kat cuek dan meremas memo itu. Jen menunggu lama. Kat tidak datang. Dan akhirnya terpaksa menelpon Moji minta tolong untuk menjemputnya di klinik lasik. Dikira Kat datang ternyata Moji. Disampaikan kalau sudah pesan ke Kat. Tapi Kat mungkin lupa. Ya akhirnya merepotkan Moji. Disampaikan terima kasih sudah dijemput. Dan Jen menyampaikan kalau Jen cinta Moji. Tapi Jen khawatir ke keluarganya. Itu alasan Jen menolak. Lalu Moji berencana pindah dari perusahaannya dan mencari pekerjaan lain di Bangkok demi untuk Jen. Gak boleh sama Jen. Katanya Moji gak harus nikah sekarang juga. Lalu diberikan cincin untuk melamar Jen. Ternyata cincin itu dibawa kemana-mana. Ya akhirnya dipakai cincin itu. Mereka berpelukan. Jadi sudah mereka. Mereka sepakat akan menikah. Skin dilanjut pertemuan keluarga. Ternyata Kat yang mewakili ibu Jen ketemu dengan ibu Moji. Haha kacau sudah. Perkenalan mereka kalau bapaknya Moji orang Thailand ibunya Jepang. Kalau Kat dan Jen bapaknya Perancis ibu Thailand. Itu kenapa bisa bahasa Thailand ibunya Moji. Tapi Kat dan Jen gak bisa bahasa Perancis. Kemudian kemahar Kat minta keluarga Moji 10 juta baht bukan yen. Rencananya Jen dan Moji menikah bulan depan. 1 minggu setelah menikah. Dan Jen dibawa ke Jepang bersama Moji. Dan kemudian Kat memotongnya. Langsung bilang nikah batal. Kat tidak setuju dengan pernikahan karena Kat tidak diberitahukan kalau Jen akan dibawa ke Jepang. Sedikit cekcok di mobil. Hingga Jen ngebut mengendarai mobil. Jen disuruh pikirkan lagi. Karena Jen juga masih ragu dengan Moji. Kat dibilang gak pernah lakukan hal apapun di rumah. Semua cuci laundry dan lain semuanya dilakukan Jen. Kat dibilang tak setuju takut kehilangan budak. Bahkan cicilan rumah Jen semua yang bayar. Awalnya Jen menolak Moji. Tapi Jen khawatir. Bagaimana Kat tanpa Jen? Tapi betapa menyusahkannya si Kat juga. Cicilan bahkan Kat belum bayar setengahnya. Jen akan kembalikan uang yang dibayar dan meminta Kat pergi dari rumahnya. Kat diusir dah. Ditanya Jen sikapnya sebagai kakak. Jen memilih meninggalkan Kat. Esoknya Kat berbicara meminta maaf atas kekasarannya. Dan minta maharnya. Ibu Moji memaklumi. Uang gak jadi penghalang cinta. Ibu Moji senang karena akan jadi keluarga. Jen jawab jangan khawatirkan Kat karena ibunya merestui Jen dan Moji. Kat tidak ada hubungan dengan ini. Di background yang sama.
Yah, ternyata Kat berbicara dengan burung hantunya dan yang menyampaikan berbicara dengan Ibu Moji adalah Jen. Lalu Jen diberikan gaun pernikahan oleh ibunya Moji. Skin dilanjut ke Kat dan Der datang ke bar orang Meksiko. Mereka berdansa. Lalu tiba-tiba, di tangga setelah dari toilet, Kat mencium Der. Der marah. Kat minta maaf. Dikira pacar atau teman jalan. Ternyata Der gak anggap Kat seperti itu. Ternyata sama-sama. Kat merasa sudah dibohongi. Der merasa juga tidak menganggap Kat siapa-siapanya. Telenyem. Yah, Der menampar Kat. Esoknya di kantor Der cuek dengan Kat. Lalu Kat ke minimarket beli bir tapi dilarang oleh penjualnya karena sudah lewat jam. Saat mengembalikan bir, Kat mempunyai ide memasukkan ke dalam gelas minuman siap saji. Dibuka botol bir. Lalu dimasukkan bir ke dalam gelas minuman siap saji. Kemudian diisi es. Dibayar di kasir, dikira ketahuan. Ternyata, kasir bilang gak bisa tutup gelasnya. Lalu diminumnya di kantor Kat. Ada bosnya datang bersama calon klien baru. Dari asuransi jiwa. Tapi kemudian, tanpa sengaja klien menumpahkan gelas minuman Kat sehingga basah deh pakaian klien dan kena tangannya. Dicium bau minuman itu sama klien. Diembus juga di meja untuk pastikan kayak kucing wow. Klien tersenyum menatap Kat. Dan juga tersenyum menatap bosnya Kat. Dicium minuman dalam gelas Kat oleh si bos. Ketahuan deh sih Kat. Kat diceramahi sama si bos. Ketahuan minum di kantor. Kat disuruh cuti oleh si bos. Gak tahu nanti dipotong gaji turun jabatan atau lainnya. Dan Kat sadar Kat disuruh mengundurkan diri. Sambil tidur berdiri, Kat telepon temannya. Ternyata kabar Kat dipecat sudah sampai ke kantor temannya. Lalu Der ketemu Jen dan Moji memberikan undangan nikah mereka. Jen tanya kabar Kat. Dijawab Der kalau Kat dipecat sudah. Lalu Jen minta tolong ke Der untuk melakukan sesuatu ke Kat. Kemudian di lift, Der ketemu Kat. Lalu Der memberikan kontak temannya. Katanya sedang mencari pegawai AI. Dibilangnya sebagai hadiah perpisahan. Yah, inilah yang diminta tolong oleh Jen supaya beri kontak yang cari pegawai. Lalu Kat diminta agar hadir di pernikahan adiknya. Beres-beres rumah. Nata box barang. Ganti lampu mati. Semua dilakukan Jen menata rumahnya dan termasuk yaitu kamar Kat. Skin dilanjut Jen sudah mencoba gaun pengantin. Bersama Ibu Moji dan bibinya. Katanya cantik. Jen juga melihat fotonya saat kecil bersama Kat. Kebersamaan mereka saat mereka kecil. Lalu Jen dan Moji foto prewed. Berbagai gaya. Pakai motor. Pelukan. Ngadal maaf bukan gaya sedikit terbang. Setelah selesai mereka makan-makan. Saat ke belakang ditunjukkan seragam sekolah Jen saat kecil. Ternyata, seragamnya Jen adalah seragam bekas seragam Kat pakai. Diganti namanya saja. Jen termenung ingat masa kecilnya. Lalu Jen menghubungi Kat supaya hadir di pernikahan Jen. Di sisi lain, Kat diwawancara teman yang mencari pegawai AR. Beruntung dapat AR perusahaan sono. Banyak pengalaman dan penghargaannya. Bos gendut langsung setuju menerima Kat. Lalu Skin dilanjut Jen ke sekolah lama Kat dan Jen. Jen menemui Kat di sekolah mereka saat kecil. Jen minta tolong ke Kat. Agar Kat berikan hadiah ke ibunya Moji. Digeser obat nyamuk bakar ke Jen supaya gak digigit nyamuk. Diberitahukan ke Kat kalau Jen akan pergi seminggu setelah menikah. Disampaikan juga ajaran agama mereka. Rahmat, kebaikan, kejujuran, dan pendirian teguh. Ternyata di tulisan dinding sekolahnya.
Mereka ngobrol intim dan santai. Jen berterima kasih. Yah, terima kasih duluan untuk datang ke pernikahannya. Lalu Jen pergi. Selanjutnya Jen dan Moji siap-siap ke hotel tempat acara pernikahannya. Kat dikasih undangan oleh Jen sebagai formalitas dan ditujukan keluarga Kat kalau sudah berkeluarga. Datang terserah, yang penting datang, kalau menurut Jen ya usahakan jam 4 atau jam 5. Saat mau mencas HP. Kemudian, ya HP Jen ketinggalan di rumah saat di CS. Dibukalah oleh si Kat. Kebetulan ada pesan masuk. Telenyem ketahuan. Ternyata bos gendut yang menerima Kat kerja adalah teman Jen. Dan Jen sudah meminta tolong ke temannya untuk menerima Kat. Yang di awal disampaikan kontaknya melalui Der saat ketemu. Jegelek. Kat marah. Tiba upacara pernikahan Jen. Semua datang dan kasih ampau. Kat saat siap malah mengajak temannya pergi keluar sebentar. Ternyata berhenti di pinggir sungai menemui pemancing. Dan membeli pancingnya. Lalu mancing dia. Di sisi lain di pernikahan Jen dan Moji semua bersulang. Merayakannya. Juga ada tradisi baca surat buat keluarga. Dibacalah surat Jen buat keluarga. Ibu Jen telepon Kat. Tapi gak diangkat Kat. Bibinya juga tanya apakah tidak datang. Lalu Kat meminta temannya untuk mengantar kado pernikahan ke akar nikah Jen dan Moji. Temannya tanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Kat dan Jen. Sampai ke bagian surat Jen untuk Kat dibacakan. Jen bilang meskipun tidak bertanggung jawab tapi Jen dan Kat gak bisa berhenti jadi saudara. Lalu Der mencari Kat. Di kamar Jen sedih Kat tidak datang. Semua keluarga bingung mencarinya. Kemudian Der datang. Der bilang gak nemu Kat juga. Gak tahu kemana. Jen sedih menangis. Ternyata Kat dan temannya ketiduran saat memancing di jembatan atau tepi sungai. Kat ditelepon 2 orang tapi gak diangkat. Lalu Kat kembali ke rumah ibunya sambil dilihat Jen dan Moji. Kat dimarahi ibunya. Kenapa tidak datang ke pernikahan adiknya? Diberikan sebuah dokumen kepada Kat oleh ibunya. Bahwa rumah di Bangkok diberikan ke Kat. Tapi tidak sesuai dengan tindakan Kat. Lalu Kat menemui Jen. Diilangnya apa Jen sudah merasa baik beri rumah itu. Lalu ditunjukkan ke Jen HP-nya. Kalau Jen mencarikan pekerjaan untuk Kat. Sepertinya Kat tersinggung. Wajar sih cowok gitu mungkin ya. Harga dirinya. Ya sudah dipandang rendah. Dibilang Kat gak bisa cari kerjaan sendiri. Sudah pasti konyol sih tep ikan dia cewek juga sih bukan gentleman juga terlebih panggil kakaknya dengan sebutan Miss V di kantornya. Kalau gentleman mungkin kasihan juga permalukan di umum kalau gak terpaksa sekali itu. Kayaknya di film ini dibuat sama-sama bodoh ya hehehe. Namanya juga film. Kat merah sama Jen. Jen sedih. Menangis. Moji memotong pembicaraan. Kalau Jen hanya ingin membantu. Sudah diungkapkan semua sama Kat ke Jen. Termasuk hadiah untuk Ibu Moji. Dibilang apa takut beri hadiah jelek. Kat merasa tidak diinginkan di pernikahan Jen dan tidak pernah bangga dengan Kat. Kat bilang kalau gak perlu jadi saudara lagi. Jen nangisnya pecah langsung. Biar deh nangis. Dipeluk Moji. Yah kalau dalam film sih Kat meskipun sakit hati masih tidak marah banget sama Jen. Tapi Jen juga keterlaluan juga sih. Sama-sama gak ada yang bisa dipilih dalam film ini sepertinya. Tapi gak tahu penonton pilih mana. Skin dilanjutkan Moji dan Jen berkemas. Jen melihat kamarnya untuk terakhir kalinya. Lalu Jen berpamitan kepada Kat di kamarnya. Kat terdiam dan hanya melihatnya. Dan kemudian Jen dan Moji berangkat ke Jepang. Diperlihatkan foto Jen dan Kat berdua yang ada di kulkas. Jen sudah di Jepang bersepeda menyapa warga Jepang. Menjemur pakaian menjadi ibu rumah tangga. Ketika Moji pulang kerja. Disambut oleh Jen.
Mereka makan bareng. Begitu juga paginya Jen menyiapkan tas dan memberi semangat suami kerja. Jen menyesuaikan kehidupan di Jepang. Termasuk pakai kimono sudah seperti orang Jepang. Lalu sampai Jen hamil. Sampai dilanjut Jen sudah melahirkan dan mempunyai anak. Dan datanglah ibu Jen dan bibi Simelnya ke Jepang mengunjungi anak Jen tapi Kat gak ikut. Dilihat dan digodanya si bayi. Berfotolah mereka bersama. Di sisi lain Kat menjual burung hantu titipan kliennya. Disampaikan salam perpisahan dengan burung hantu itu. Lalu Kat mabuk bersama teman kantornya yang baru. Ya di tempat bar yang sama seperti dulu. Bersulang mereka. Ditunjukkan juga Muai yang sudah punya pacar baru di tokonya. Kat hidup sendiri. Tanpa Jen. Cuci baju termasuk pasang lampu sendiri dan semuanya yang biasa dilakukan Jen dilakukan sendiri oleh Kat. Di kantor Kat berdiskusi dengan teman kantornya. Bertemu si Der. Disapalah Der oleh Kat. Mereka bercakap sejenak. Sudah lama tidak bertemu dan terakhir sejak pernikahan Jen dan bahkan Kat tidak hadir. Diceritakan Der bahwa akan ke Jepang. Dan Der tanya Jen tinggal di mana tapi Kat tidak tahu Jen tinggal di mana. Ternyata Der terkejut bahwa Kat tidak pernah mengunjungi adiknya. Ya memang benar. Kat tidak pernah ke Jepang mengunjungi adiknya. Dibilangnya oleh Der apa gak pingin ketemu ponakannya. Dikatain juga sama Der kalau Kat benar-benar manusia cacat. Ya harusnya kalau Jen gak cacat juga bilang gak usah panggil Miss V tapi Kat atau kakak lah. Konyol tapi namanya juga film. Kayaknya sama saja sih konyol semua di filmnya hahaha. Katanya Der bahwa Jen sepertinya ingin ketemu kakaknya. Diceritakan saat membersihkan muntahan Kat saat selesai mabok Jen cerita ke Der. Bahwa saat tongkat bisbol kena Kat. Jen gak sadar. Ya emang lucu pada awalnya. Tapi sebenarnya Jen ketakutan. Takut kalau Kat mati. Jen lalu menangis karena Kat gak mau bangun. Jen menangis sepanjang jalan di ambulan dari sekolah ke rumah sakit. Saat yang paling tragis dalam hidupnya. Sehingga dari situ Der iri pada orang yang punya saudara. Lalu di rumah. Kat buka box komiknya. Dibaca sekilas. Ternyata gambar-gambar yang digambar adiknya adalah memuji Kat. Jen ngefans sama Kat. Digambar semua komik diganti Miss V atau Kat. Kat pukul bola. Jen beri semangat. Bola api super semua oleh Miss V. Semua digambar seperti Kat yang punya luka di janggut. Dibukanya surat undangan nikah Jen dan Moji yang pernah diberikan ke Kat. Kat sebenarnya diminta mengantar Jen pada malam pernikahannya tapi apa daya semua sudah lewat. Lalu anak kedua Jen lahir. Ibu Jen dan bibi datang ke Jepang lagi melihat cucunya. Ia bertemu neneknya si anak Jen. Dan kemudian, yah, Kat datang sambil sedikit mewek sedih. Duduklah si Kat di hadapan Jen. Ditunjukkan anak kedua Jen. Anak Jen melihat Kat dengan melongo. Lalu anak pertama Jen pulang sekolah. Dikenalkan sama Jen pamannya Yah tetap dengan sebutan Miss V. Anak Jen memberi salah. Diperlihatkan juga seragam sekolah Jen waktu kecil di jemuran ternyata dibawa ke Jepang. Wow. Kemudian di lorong rumah dipanggillah anak Jen oleh Kat. Dikasih tahu jadi seorang kakak. Sayangi adikmu dengan sungguh-sungguh. Jen melihat di balik pintu. Anaknya tanya yang dikatakan Kat tapi Jen diam saja. Lalu Kat menangis. Jen menghampiri Kat dan memeluk Kat. Ya inilah yang seharusnya kemana saja sih. Namanya juga film. Ingat mas kecilnya mereka berdua. Main bareng. Main ketapel bareng. Foto saat Kat dirawat di rumah sakit. Lalu mereka bernostalgia dengan main lempar bola bisbol bareng. Jurus lemparan bola api. Dan film pun diakhiri mereka tos bareng. SAD ending sih. Dan banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Pesannya dapat diambil dari sisi baik dan sisi buruknya. Coba salah satu mau mengalah. Adik bisa jadi adik. Kakak bisa jadi kakak. Ada penengahnya. Ortunya berperan dan juga tidak bedakan.
Karena egois dan cara yang salah menyampaikan. Dan banyak lagi yang lainnya. Film yang membingungkan juga sih. Ya sudahlah. Namanya juga film hehehe. Subscribe. Share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.